Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Subagia dari Farmasida Angkatan 2019 akan menjelaskan jurnal makanan yang mengandung tiosianat atau SCN. Sumbernya dari Jurnal Universitas Sumatera. Pertama-tama, SCN atau tiosianat juga dikenal sebagai rhodanida adalah anion SCN. Senyawa ini adalah basa konjugat dari asam tiosianat. Turunan umumnya mencakup garam kalium tiosianat dan natrium tiosianat. Senyawa organik yang mengandung gugus fungsional SCN juga disebut tiosianat. Analisis anion 2 atau bisa disebut juga uji anion golongan 2 dengan reaksi pengendapan, sulfit, tiosulfat, dan sulfida jika ditambahkan asam klorida atau asam sulfat encer akan menghasilkan gas. Hampir semua sulfida tidak larut dalam air kecuali asamnya, sulfida aluminium, dan alkali tanah. Makanan yang mengandung tiosianat atau SCN- merupakan turunan asam sianida HCN yang mempunyai sifat goitrogenik. Dalam tubuh bekerja menghambat pengambilan iodium oleh kelenjar tiroid yang berguna untuk pembentukan hormon tiroid. Gangguan pembentukan hormon tiroid menyebabkan terjadinya pembesaran kelenjar tiroid yang sering disebut dengan gondok. Pada tingkat yang lebih berat, gangguan pembentukan hormon tiroid dapat menyebabkan pertumbuhan fisik terhambat, mengganggu sistem syaraf pusat, keterlambatan mental, bahkan dapat menjadikan seseorang buta dan tuli, menurut Sri Karjati dan kawan-kawan, tahun 1985. Semua bentuk kekurangan iodium, baik yang dapat dilihat maupun yang tidak dapat dilihat, dikenal dengan GAKI, gangguan akibat kekurangan iodium. Dalam konteks GAKI, gondok dan kreatin endemik hanya merupakan puncak gunung es di mana gambaran klinis lain tidak dengan sendirinya kelihatan dengan jelas bila tidak diperhatikan khusus atau dicari dengan teliti. Dengan mengacu pada penggolongan bentuk segitiga yang diajukan Hetzel, maka 30-70% dari populasi menderita loyo. Kekurangan energi karena hipotiroidisme sampai hipometabolisme, 5-30% mengalami kerusakan pada otak. 1-10% menderita kreatin endemik, bahkan di daerah endemik GAKI berat disimpulkan bahwa orang normal tidak normal 100%. Hal ini menandakan bahwa GAKI benar-benar merupakan hambatan sumber daya manusia di masa mendatang, menurut Joko Mulyanto, R. tahun 1992. Prevalensi total Goitre rate atau TGR di Indonesia masih cukup tinggi walaupun sudah terjadi penurunan, yaitu 37,2% tahun 1982 menjadi 27,7% tahun 1990 dan 9,8% pada tahun 1998. Menurut Depkes RI tahun 1998. Di Sumatera Utara, prevalensi TGR 17,3% tahun 1982 meningkat menjadi 20,7% tahun 1990 dan turun kembali menjadi 6,72%. Daun singkong dan kol yang banyak dikonsumsi masyarakat terutama di daerah pegunungan memperkuat dugaan bahwa penyebab tingginya prevalensi GAKI di daerah tersebut yakni adanya tiosianat dalam makanan mereka sehari-hari. Yang menjadi permasalahan adalah belum diketahui berapa banyak kandungan tiosianat dalam beberapa bahan makanan yang sering dikonsumsi masyarakat seperti singkong, daun singkong, dan kol. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kandungan tiosianat atau SCN- dalam singkong, daun singkong, dan kol pada kondisi mentah dan dimasak atau direbus. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi tambahan bagi yang memerlukan, terutama Dinas Kesehatan atau pemerintah daerah yang terus melakukan penanggulangan masalah GAKI. Informasi ini dapat dijadikan sebagai bahan penyuluhan untuk perbaikan pola makan terutama dalam pemilihan jenis bahan makanan, proses pengolahan, dan frekuensi konsumsi. Untuk metode analisisnya, analisa data dilakukan secara deskriptif dengan menampilkan hasil analisa laboratorium serta membandingkan kadar tiosianat dari setiap bahan pangan yang diperiksa baik mentah maupun direbus. Penelitian dilakukan di Laboratorium Kimia Makanan FMIPA USU pada bulan Oktober 2002. Analisis tiosianat pada singkong, daun singkong, dan kol dilakukan pada kondisi mentah dan masak atau direbus. Penentuan tiosianat atau SCN- dilakukan dengan langkah-langkah berikut. Menurut Association of Official Agricultural Chemists tahun 1980 dan Jacobs M. 1962. Untuk metode penelitiannya, yang pertama ada preparasi sampel. Sampel singkong, daun singkong, dan kol yang mentah
dan yang dimasak atau direbus digiling sampai halus. Ditimbang sebanyak 100 gram, diekstraksi dengan 500 ml Aquades, disaring lalu dimasukkan dalam labu destilasi. Yang kedua, persiapan tabung penyerap gas. Isi tabung penyerap gas dengan 10 ml NaOH 0,1 N yang telah diencerkan sampai 225 ml dengan Aquades. Yang ketiga ada destilasi. Jika semua alat destilasi sudah dirangkai, dipanaskan dengan penanas listrik dengan suhu 100 derajat Celcius. Ditambah PbCO32 bubuk jika terbentuk endapan untuk menghilangkan adanya sulfur. Ditambahkan 50 ml H2SO4 1 berbanding 1 dan 25 ml MgCl melalui corong. Diambilnya destilatnya jika tertera. Prosedur penentuan SCN min. Buat larutan standar SCN min antara 0,02 mg sampai 0,4 mg SCN diukur dengan spektrofotometer, di mana sebelumnya maksimal 460 nanometer. Larutan standar tersebut ditambahkan larutan 2,5 ml FeNO32 9H2O setiap pengambilan 50 ml sampel untuk mencari kurva kalibrasinya. Yang kelima, lakukan untuk sampel perlakuannya sama dengan larutan standar. A kali 100 mg SCN min per B, di mana A sama dengan mg SCN min dari kurva kalibrasi, sedangkan B sama dengan mili sampel yang digunakan. Analisis kandungan tiosianat SCN min 97/100 menunjukkan bahwa ada kebiasaan masyarakat atau hampir setiap hari mengkonsumsi singkong rebus, daun singkong, dan kol, sementara pangan lain termasuk sumber iodium sangat jarang mereka konsumsi. Demikian juga dengan penelitian Rojak Toha tahun 1998 di daerah pantai perairan Ambon dengan prevalensi kaki yang cukup tinggi, ternyata masyarakat mempunyai kebiasaan makan umbi-umbian seperti singkong. Mengurangi konsumsi bahan pangan yang mengandung tiosianat baik mentah maupun masak diharapkan dapat mengurangi efek goitrogenik dari tiosianat dalam tubuh, khususnya dalam menghambat pembentukan hormon tiroid. Bila hormon tiroid terhambat, dapat menyebabkan pembesaran kelenjar tiroid di bagian leher yang biasa disebut gondok. Selain itu juga terhambatnya pembentukan hormon tiroid dapat berpengaruh pada terhambatnya pertumbuhan fisik, penurunan fungsi syaraf pusat, dan akhirnya dapat menyebabkan penurunan IQ point, retardasi mental, bahkan pada tahap lanjut dapat menyebabkan seseorang tuli dan bisu. Untuk hasilnya, analisa data dilakukan secara deskriptif dengan menampilkan hasil analisa laboratorium serta membandingkan kadar tiosianat dari setiap bahan pangan yang diperiksa baik mentah maupun direbus. Hasil analisis kadar tiosianat atau SCN min dengan metode spektrofotometri dapat dilihat pada tabel berikut ini. Kadar tiosianat dalam singkong, kol, dan daun singkong. Untuk singkong, pertama kadar tiosianatnya mentahnya 0,015 dan untuk yang direbusnya 0,008, kol atau kubis 0,008 untuk mentah, rebusnya 0,005, dan untuk daun singkong mentahnya 0,010 dan rebusnya 0,007. Dari tabel 1 dapat dilihat bahwa proses pemasakan atau perebusan terhadap bahan pangan dapat menurunkan kadar tiosianat, yaitu sebesar 0,007 ppm pada singkong, 0,003 ppm pada kol, dan 0,003 ppm pada daun singkong. Hal ini menunjukkan bahwa proses pemasakan atau perebusan dapat mengurangi pengaruh zat goitrogenik tiosianat pada bahan pangan. Bila ditinjau dari kebiasaan masyarakat mengonsumsi bahan pangan tersebut, umumnya singkong dan daun singkong direbus, sedangkan kol, kubis sering dimakan dalam keadaan mentah atau dilalap. Untuk itu disarankan bagi masyarakat yang ingin mengkonsumsi bahan pangan tersebut, sebaiknya direbus terlebih dahulu. Terlebih bagi masyarakat pegunungan yang sangat memperoleh pangan sumber iodium sehingga meningkatkan risiko terjadinya gaki. Untuk mengurangi pengaruh tiosianat terhadap pemanfaatan iodium dalam tubuh dapat dilakukan dengan mengurangi frekuensi konsumsi bahan pangan yang tinggi kadar tiosianatnya, termasuk singkong, daun singkong, dan kol, karena ternyata proses pengolahan perebusan tidak dapat menghilangkan tiosianat. Dengan kata lain, perebusan hanya mengurangi kadar tiosianat, bukan menghilangkan secara keseluruhan.
Penelitian Berutu tahun 2000 di daerah endemis Gaki Berat di Kecamatan Kerajaan Kabupaten Dairi Sumatera Utara menunjukkan bahwa ada kebiasaan masyarakat hampir setiap hari mengkonsumsi singkong rebus, daun singkong, dan kol, sementara pangan lain termasuk sumber iodium sangat jarang mereka konsumsi. Demikian juga dengan penelitian Rojak Toha tahun 1998 di daerah pantai perairan Ambon dengan prevalensi gaki yang cukup tinggi. Ternyata masyarakat mempunyai kebiasaan makan umbi-umbian seperti singkong. Mengurangi konsumsi bahan pangan yang mengandung tiosianat baik mentah maupun masak diharapkan dapat mengurangi efek goitrogenik dari tiosianat dalam tubuh, khususnya dalam menghambat pembentukan hormon tiroid. Bila hormon tiroid terhambat, dapat menyebabkan pembesaran kelenjar tiroid di bagian leher yang biasa disebut gondok. Selain itu juga, terhambatnya pembentukan hormon tiroid dapat berpengaruh pada terhambatnya pertumbuhan fisik, penurunan fungsi syaraf pusat, dan akhirnya dapat menyebabkan penurunan IQ point. Retardasi mental bahkan pada tahap lanjut dapat menyebabkan seseorang tuli dan bisu. Kesimpulannya, kadar tiosianat SCN- dalam singkong mentah 0,015 ppm dan setelah direbus berkurang menjadi 0,08 ppm. Demikian juga pada kol atau kubis dan daun singkong terjadi penurunan kadar tiosianat setelah direbus, yaitu dari 0,08 ppm menjadi 0,005 ppm pada kol dan 0,010 menjadi 0,007 ppm pada daun singkong. Untuk mengurangi pengaruh tiosianat yang berasal dari singkong, kol, dan daun singkong yang cukup digemari masyarakat Indonesia, sebelum mengkonsumsi bahan pangan tersebut sebaiknya direbus terlebih dahulu. Selain itu juga perlu mengurangi frekuensi konsumsi dan jumlah bahan pangan tersebut, karena proses perebusan ternyata tidak dapat menghilangkan seluruhnya kandungan tiosianat tetapi hanya mengurangi. Sekian dari saya, Rizky Subagya. Terima kasih.